Tapi anehnya Mas Fikar, terkenalnya Kendal itu tidak yang positif. Iya. Kendal itu dikenal sebagai kota. Harusnya yang mengenal kita yang mengenal beliau atau beliau juga punya keharusan mengenal kita. Asik ya. Sampai sekarang Gus, sampai detik ini yang menjadi penyambutan di pendopo siapa? Gus, jenengan sendiri melihat perkembangan Kendal ini selama ini seperti apa Gus? Ketika sudah melihat masjidnya banyak, Ya. ceweknya ayu-ayu. Ya. Tapi ironis lagi nih, kalau ngantuknya itu udah terbangun, berarti sudah sampai Kendal. Ini apa ini? Dari segi geografisnya, Iya. sebetulnya Kendal itu potensinya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Kali ini kita balik lagi ngobrol santai. Dan narasumber kita dua orang ini, beliau ini orang-orang yang menurut kita sangar. Tapi konteksnya positif ya. Kita ngobrol santai malam ini dengan dua orang. Saya perkenalkan, Ya, Bang. Gus Misbah, Gus Misbah. a.k.a. The Man of Slow. Dan yang satu lagi beliau adalah Gus Albab, a.k.a. The Makeover of Kendal. Bang, tapi sebentar, Bang. Ya. Ini aku mau tanya, Kak. Ah, Gus Misbah sendiri ini ah. siapa gitu, Bang? Backgroundnya seperti apa? Beliau adalah ketua Ansor Kendal. Beliau yang satu, Gus Albab ini pemimpin pondok pesantren Az-Zahra yang ada di Kendal. Tapi kita tidak mau bahas itu. Luas pembahasan kita kali ini, luas yang berhubungan dengan Kendal. Oh, Jadi Konteks pemuda ya. konteks pemuda, anak-anak muda Kendal. Jiwanya masih muda berarti. Mentor-mentor saya ini, beliau dua ini. Jadi kali ini kita akan bahas ngobrol panjang lebar mengenai bagaimana seharusnya anak-anak muda Kendal berkembang, berperilaku, dan banyak nasihat yang harus kita dengarkan dari beliau-beliau. Gus, pertama untuk Gus berdua, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh sambil rokok. Oh boleh. Freedom. Asik ya. Gus Albab sehat, alhamdulillah. 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 Tadi sore itu saya kedatangan temen Mas. Ya. Datang katanya ya sudah lama mau ke rumah, tapi baru bisa datang sore tadi. Itu bercerita dia pengalamannya banyak sekali. Wah. Hampir mirip Mas Fikar yang keliling apa namanya Nusantaran, tapi konteksnya beda. Iya. Kalau Mas Fikar ini kan dalam rangka berkesenian, Iya. berkreativitas. Kalau dia dalam rangka menaklukkan diri itu. Ya, gimana itu, Gus? hidup di jalanan. Musafir. Ya, Kamu musafir. iya. Sampai dia cerita itu bangga dengan Kendal. Ternyata Kendal itu tidak setenggelam yang kita bayangkan. Jadi terkenal juga. Tapi anehnya Mas Fikar, terkenalnya Kendal itu tidak yang positif. Iya. Kendal itu dikenal sebagai kota koruptor. Wah, kasihan kan? Oh, background yang dulu. Iya. Background yang dulu. Padahal banyak bermunculan sekarang pemuda-pemuda Kendal yang top. Betul. Kayak ini, kayak panjenengan. Masih ketutup sama yang hitam-hitam. Iya. Tapi ya, kita sebetulnya kan tidak bisa menutup mata juga ya Gus. Kalau artinya kejadian itu pernah ada. Pernah ada. Dan sebetulnya kan kalau menurut saya tidak pantas untuk dijadikan contoh juga bagi generasi-generasi kita yang sekarang. Harus kita ganti. Nah, harusnya kita kan ubah. terkikis. Harus ya. Terkikis. Caranya mengikis, kita harus mengisi dengan orang-orang yang berpeluang, Nah, berpotensi. Dari segi geografisnya, Iya. sebetulnya Kendal itu potensinya besar. Hmm. Artinya kan gini, geografis itu akan menentukan bagaimana manusianya Betul. bisa mengelola atau tidak. Contoh misalnya, kenapa karakter orang Padang itu, ini tidak bicara soal Iya. positif dan negatif ya, keras. Ini karakternya ya Gus, bukan orangnya ya. Iya, karakternya. Dari masakannya pedes, Identik. identik. Jogja, kenapa cenderung kalem? Makanannya manis. Nah, Kendal ini punya potensi pantai, punya potensi gunung, dan bersebelahan dengan kota, Iya. tapi suasana desanya masih kental. kental. Ini kalau
Kendal, pemuda Kendal ini bisa mengangkat potensi ini luar biasa. Berarti ini yang harus kita cari gitu. Iya. Iya. Tapi kalau panjenengan berdua setuju enggak kalau Kendal ini memang dinobatkan sebagai kota yang paling tenang? Sepakat. Sepakat ya? Iya, sepakat. Memang hiruk pikuk di kota lain kan memang gempar. Wah, Kendal ini tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan berita yang sedang update di luar, tapi kita ini slow. Kan artinya kita sepakat ya Gus, kalau kota ini memang slow, tenang, tapi kita tidak terbelakang. Nah, ada jargon baru lagi nih. Apa itu Gus? Jadi kalau orang lewat dari Jawa Timur mau ke Jawa Barat pasti lewat Kendal. Iya. Itu pun sebaliknya. Yang selama ini punya aktivitas di ibu kota, Lebaran mudik lewat Kendal. Iya. Yang diingat apa Jal? Ketika sudah melihat masjidnya banyak, Iya. ceweknya ayu-ayu. Iya. Wah, ini yang kita suka. Ini pasti di Kendal nih, tenang lagi. Itu pasti sudah sampai Kendal. Tapi ironis lagi nih, kalau ngantuknya itu udah terbangun, berarti sudah sampai Kendal. Ini apa ini? Jalannya rusak. Iya. Ini harus kita ganti nih. Gus, jenengan sendiri melihat perkembangan Kendal ini selama ini seperti apa Gus? Bagus. Dari anak mudanya, dari konteks yang mereka lakukan. Iya begini, Gus Bab saya dulu ya Gus. Oke, siap. Nah, nanti kalau saya salah langsung diprank. Kita melihat 10 tahun terakhir lah. Iya. 10 tahun terakhir. Ya nanti Mas Fikar dan teman-teman bisa nambahin lah. Kenapa saya tadi menyampaikan bahwa perkembangan dan progres Kabupaten Kendal bagus. Yang pertama, setidaknya orang sudah tidak lagi terbangun dari kantuknya, dari tidur panjangnya saat perjalanan. Artinya ini infrastruktur sudah terbangun. Siap. Terus memasuki apa ini istilahnya? 4.0 itu. Era 4.0 itu perkembangan Gus. Artinya kita sekarang itu di step yang lebih atas. Ya, itu pemuda Kendal sudah bisa welcome juga ya. Sudah bisa welcome. Sudah bisa mengikuti. Ini artinya perkembangan zaman di Kendal kita tidak kalah-kalah banget. Iya. Ya. Terus dari kreativitas pemudanya juga sebetulnya banyak kita jumpai loh. Iya. Cuman belum terkelola dengan bagus saja. Betul. Ini harus kita up lagi. Mungkin pemerintah daerah Kabupaten Kendal nih bisa sedikit memperhatikan dan memberikan support. Ya tidak hanya support saja, fasilitas juga. Iya, betul. Memang seharusnya porsi mereka itu untuk itu. Iya. Gimana Gus? Kalau monggo Gus Bab. Kalau saya pandangannya gini. Kalau saya kan pengagum, penyuka otomotif, saya sebarkan dengan otomotif. Betul. Kendal ini sebetulnya sudah punya bannya, sudah punya mesinnya, sudah punya bodinya, sudah punya ratingnya, sudah punya setirnya. Tapi apa? Drivernya itu belum disatukan. Berarti masih Apa gunanya? Mobil bodinya sendirian, mesinnya sendirian, bannya sendirian, monggro aja. tidak jalan ya. Iya, Perlu disatukan. betul. Berarti Padahal mekanismenya. iya, kantong-kantongnya sudah luar biasa. Kayak ini ada kantong YouTuber, ada kantong santrinya, ada kantong Musisinya. Kantong-kantong ini belum ada komunikasi, belum adanya. Kalau kita mengandalkan pemerintah bisa apa? Artinya apa? Kapan menunggunya? Tapi peran mereka penting loh Gus. Betul, peran mereka penting. Inilah sebetulnya kalau pemerintah tinggal memantik aja, sudah ada semua. Kecuali tidak ada, harus mendatangkan seniman dari luar, harus mendatangkan musisi dari luar, harus melatih dulu dan sebagainya. Kita sudah punya semua. Sudah punya semua di Yang jadi masalah terlepas dari siapa yang sedang duduk sekarang, kenapa tidak ada yang memantik dari dulu? Itu masalahnya. Masalahnya di situ, belum ada yang memantik. Atau jangan-jangan belum kenal sama kita.
Iya. Belum kenal sama kita. Anda maka tak sayang. Kenal artinya kan keterlibatan. Kenal itu kalau sekedar nama, Bang Fikar tahu, oke. Oh, Gus Misbah tahu, oke. Tapi kalau tidak ada keterlibatan, nggak ada rasa sayangnya. Iya, karena kita juga jarang diajak ngopi, ngobrol. Betul. gitu. Padahal komunikasi itu Komunikasi penting. Artinya begini Gus, harusnya yang mengenal kita yang mengenal beliau-beliau atau beliau juga punya keharusan mengenal kita. dari perspektif pemimpin ke rakyatnya. Iya. Coba Gus dibedah Gus, nanti saya. Kalau kenal siapa duluan, saya pikir ini berbicara soal. Kalau harusnya kan sama-sama mengenal. Tuh. Kalau kita saling menunggu, artinya kita sebagai rakyat gitu. Kalau kita saling menunggu seperti kita membicarakan soal telur dan ayam, duluan mana? Ya. Berarti kita membuka dulu, kita bicarakan dulu. Ya dari pemerintah juga harus Ada feedbacknya, Ada responnya. Nah. Ya kalau pacaran itu kan kalau salah satu yang deketi, yang satunya diem aja kan nggak Betul. jadi nikah kan gitu. Kayak bicara Jadi harus sama sama-sama. patung. Ya, iya. Atau gini aja, berarti ini apa tadi podcast ya? Iya, podcast. Kreator Kendal ini Gus. Kreator Kendal ini nanti sewaktu-waktu ngajak ngobrol mereka. Nah, itu sudah jadi bagian dari wacana saya Gus, memperingatkan dua orang ini supaya konsisten di kreator ini. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk duduk bersama mereka. Jadi kan banyak yang harus dibahas, banyak yang harus dipertimbangkan, Mas. Mungkin yang kurang pas sebetulnya kan kita paskan. Gus, Maneman lu ini. iya. Potensi yang Bawah, Kendal miliki bawah, itu bawah, sangat taruh bawah. luar biasa. Kalau tidak digarap ya nanti kayak debu kena angin aja itu. Nah ini memulainya kan dari begini. Iya. Kita undang misalnya Kepala Dinas Kominfo dengan kita yang rakyat jelata, kita ngobrol. Jenengan kok malah diam sendiri tuh. Kita ngobrol. Barangkali dari sini kan kita. Jadi gini ya, saya aja ini ketemu sama beliau-beliau ini ya agak canggung ya, apalagi dengan orang-orang yang Sama, kita sama-sama rakyat jelata ini. Gus, jenengan setuju apa tidak kalau saya punya wacana seperti ini? Kota yang hidup adalah kota yang dimana seninya hidup. Sepakat. Sepakat ya? Ya. Kalau lari ke pembahasan seni, menurut jenengan Kendal ini sudah hidup atau belum? Kalau saya melihat belum. Gini, sebetulnya kehidupan itu tidak bisa dipisahkan kok dengan kesenian. Sebetulnya. Iya. Kenapa Kendal semacam ini? Karena seakan-akan masih memisahkan antara kehidupan kita, kehidupan keseharian kita dengan kesenian. Jadi kesenian dianggap sebagai event-event saja. Iya. Padahal seharusnya itu pemahaman kita terhadap kesenian itu ya seperti ya. Luas harusnya kan? Sangat luas. Nih, misal nih ya, Mas Fikar nih, kenapa dandan kayak gini? Kan sudah melekat loh. Jadi apa eksotisme terus eksentriknya Mas Fikar, karakter itu kan, Brandingnya dia. iya itu kan apa ya menyatu dengan kehidupan kita. Betul. Satu rumah yang kita tempati dibuat seindah mungkin kan tidak terpisah toh dengan Iya, dan itu pasti sesuai keinginan kita, bukan keinginan orang. Iya, jadi seni itu sudah melebur dengan kehidupan. Lihat Bali, lihat Jogja itu. Ya. Jadi orang kita itu sudah nyeni dari sononya. Makanya saya kadang heran Gus, herannya begini. Jogja itu hampir 24 jam tidak mati. Ya. Kadang saya berpikir apa karena mereka itu kota itu penuh dengan seni yang tidak mati, Iya. lalu kotanya juga tidak mati, lalu saya membandingkan dengan Kendal. Kendal ini terlalu banyak, tapi kenapa masih seperti ini aja? Kalau saya gini, ini soal pandangan manusia di dalamnya, suatu kota atau daerah gitu, suatu pandangan isi kepalanya. Kalau pandangannya masih sebuah pemerintahan atau apapun, pandangannya masih kebutuhan makan, hidup layak itu makan dan minum, itu dianggap sudah selesai. Apa bedanya kita ternak ayam dan kambing? Iya.
Ini kita mengelola manusia, daerah ini manusia. Manusia kebutuhannya bukan hanya makan dan minum, termasuk martabat. Martabat itu dari ekspresi seni. Berarti yang mesti dibenahi? Seni itu juga penting. Yang harus dibenahi. Yang harus dibenahi berarti dari sektor pemerintahannya atau dari para pelaku-pelakunya, Gus? Saya pikir ini Dua-duanya. Sinkron. ya, Sinkron, harus sinkron. seni yang tumbuh masyarakatnya, kalau tidak ada keberpihakan dari pemerintah juga tidak akan jalan. Pemerintah juga mempunyai keberpihakan, tapi di dalamnya tidak ada, apa gunanya dana yang besar, fasilitas besar, isinya nggak ada. Saya pikir ini dua-duanya harus klop. Sebagai pemegang kebijakan, dia memfasilitasi. Sebagai pelaku seni, dia menghidupkannya. Pas. Kita lihat di Bandung, di Jogja, Jakarta pun hidup. Kemudian di Bali itu. Karena apa? Ini ada akar-akar yang ketemu dari masyarakatnya, ada manusianya berpikir seninya tinggi, dibarengi dengan pemerintahannya yang juga mendukungnya. Kalau saya melihat, menurut Gus Misbah sama Gus Albab sendiri, apakah pemerintah sampai saat ini sudah benar-benar mendukung? Belum Gus. Nah ini yang harus kita kupas, harus kita buka lagi. Iya. Artinya harusnya pemerintah ini bisa melihat secara utuh gitu. Jadi tidak hanya nuwun sewu ini, katanya Kendal mau di-branding sebagai kota industri. Iya. Terus akhirnya konsennya ke industri saja itu. Ya memang iyalah, mungkin dengan industri itu nanti perekonomian masyarakat. Betul, itu juga bagian dari mengangkat kan. Iya. Tapi kan bukan hanya itu ya, Tidak Gus. hanya itu, jadi masih banyak sektor yang harus diperhatikan juga. Salah satunya orang datang ke Kendal nih, semisal nih nuwun sewu, maaf ya Mas Fikar. Ketika orang mau ke Bali itu pasti ada Wisata. Ya. Oh, tergantung apa niatnya orang. Iya. Kalau sektor perekonomian yang dibangun, targetnya orang yang datang ke Kendal untuk investasi, Ya, untuk sama apa. kayak gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang datang ke Kendal untuk berwisata, untuk pencari budaya? Itu kan diperlukan juga untuk dieksplorasi. Ini, tapi jangan salah tuh. Kalau ingin visinya industri, kota industri, oke. Tapi kita jangan lupa ada yang namanya industri kreatif. Iya. Ini terlepas dari orang ideologi seni ya. Ada yang menginginkan seni itu tidak mau diindustrikan. Oke, ada yang ingin diindustrikan, nggak masalah. Ini terlepas dari situ. Ya. Tapi ada yang namanya industri kreatif. Tidak semuanya industri itu berupa pabrik dan produksi. Iya. Saya sepakat ini. Sepakat. Ya. Kalau dari seni malah justru dari seni dengan modal yang murah dan bisa meningkatkan hajat hidup, kebutuhan manusia tinggi pun banyak sekali. Nah ini kalau ada support industri kreatif luar biasa. Dan industri kreatif sekarang mindsetnya adalah wisata, tidak mesti wisata. Tidak harus wisata. Kendal ini ya. Ya, kalau saya dengar emang Kendal ini sekarang lagi gencar-gencarnya kayak bangun desa-desa wisata gitu ya Mas ya. Sebenarnya berarti bukan cuma desa wisata atau Enggak, wisata kalau ditarik dari industri kreatif tadi, orang tetap bisa melakukan seni, menciptakan sesuatu yang endingnya itu jadi hasil. Ya. Endingnya jadi hasil. Jadi industrinya bukan hanya sebatas orang bikin perkantoran, pabrik apa enggak. Itu saja itu. Ya. Jadi semisal begini, ada tamu dari luar kota atau dari pemerintah bisa datang ke Kendal. Kalau hanya sebatas formil aja itu kan kayaknya nanti setelah acara selesai pulang gitu. Iya. Ada sesuatu yang didapat. Akhirnya monoton, Gus. Monoton. Bisa kan semisal kita kedatangan tamu itu ada penyambutan dari kultur yang kita miliki ya toh. Berarti PR-nya itu Iya. menciptakan tujuan orang Iya. supaya banyak. Contoh kayak kita mau datang ke Bali tujuannya banyak. Enggak cuma wisata. Ke ini. Sama seperti orang mau ke Kendal itu harusnya punya tujuan yang banyak. Kalau kotanya dikondisikan dengan baik. Ini contoh real sederhana soal industri kreatif. Pesilat di Jawa Tengah, di Kendal ada berapa? Ribuan saya. Dan ini selama ini belum ada yang mengelola ini sebagai bagian dari kekuatan ekonomi. Pesilat itu. Pesilat.
ini juga kameramen kita pesilat. Nah, apalagi kameramen kita pesilat. PSAT. Ya. Kalau ini pesilat ini kemudian bisa bersinergi dengan event organizer misalnya. Kemudian ketika mau ada seminar, mau ada kegiatan-kegiatan kabupaten misalnya, kalau yang pemerintah ya, atau kalau di perusahaan kegiatan-kegiatan perusahaan dibuka dengan kegiatan silat seni misalnya. Ini kan industri kreatif. Iya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi ndak perlu mengambil dari luar Ya. untuk menampilkan yang ada di kota kita. Iya. Berarti gini mas, betul. berarti kalau menurut saya pribadi ya mas, mungkin kita tuh lebih ke nge-branding Kendal itu apa sih? Betul. Kendal itu terkenal apa sih? Kalau Bali jelas, mungkin wah Bali, tari, Tari. Iya. nah gitu kan, Jogja apa, nah Kendal apa gitu, mungkin itu ya mas ya. Apa nggak bisa misalnya Barongan? Nah, iya. Barongan itu Kendal. Itu emang yang asli ada, Kendal? iya, Kendal. asli Kendal. Apa nggak bisa kemudian Barongan itu dikemas dengan kebutuhan anak muda sekarang atau kebutuhan era sekarang, kemudian bisa masuk ke hotel, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang ini artinya tidak merendahkan juga. Ini Tapi bagaimana Gus kalau ada orang yang bilang, Pak, Barongan itu kan seni yang tidak modern, tidak gaul, tidak ini. ini soal kemasan kan gitu. Ini soal kemasan. Tapi di Bali juga ada Singo Barong. Nah, Iya, karena sudah identik Gus. Iya. Lah berarti Barongan ini harusnya kita identikan dulu. Nah, Dijadikan tapi, Mas, ikon gitu. Kalau menurut saya mas, kalau saya lihat nih, menurut pandangan saya pribadi ini ya, pemuda-pemuda di Kendal ini mungkin kayak malah kayak, aduh, Cuek. enggak Malu dengan Kendalnya. Nah, iya, malu dengan ngakuin gitu. Kendalnya. Ih, Barongan apa sih seumuran kita gitu kan? Ih, gengsi gitu loh mas. Karena tolak ukur kita tuh selalu keluar. Iya. Barometer kita itu selalu keluar. Kita ini tersesat di kota sendiri tapi hafal di kotanya orang. Terus terang Gus, terus terang kita ini dulu waktu kita kecil ini kita hanya bisa melihat tampilan itu pada saat karnaval 17-an. Nah, Ketika ada acara-acara tertentu. Artinya selain itu kita nggak bisa lihat, kecuali memang kita harus ngerocek kantong, kita sewa untuk mereka perform. ya itu kan bisa dirubah begini loh. Semisal ada kunjungan dari Menteri Pariwisata. Harusnya itu dilibatkan ya. Ya, datang ke Kendal, terus kan masuk di area pendopo tuh sudah ada penyambutan tajaran kepang, diantar sampai pendopo atau apa sehingga orang Kendal asik ya. Sampai sekarang Gus, sampai detik ini yang menjadi penyambutan di pendopo siapa? Nah itu Berarti bukan dari kita. Harusnya dari contoh kita. yang sudah real terjadi ya. Iya. Tahun 90-an dangdut itu kan orang penyuka dangdut mesti desa. Oh, bukan keren gitu. Tapi dengan sekarang campur sari dengan cara Dikemas secara era sekarang orang menjadi menerima, bahkan orang kota pun bisa suka dengan ini. Kan soal apa? Soal image, soal bagaimana Cara membangunnya. mengemasnya. Ya, soal pengemasan. Nah, kalau misalnya Barongan atau apapun yang ada di Kendal, potensi Kendal, kalau dikemas dengan cara anak muda bisa melihat itu suatu yang keren, kan nggak masalah. Orang bisa menjadi bangga, dan ini bisa menjadi dari Kendal, bisa menjadi kebanggaan Jawa Tengah misalnya. Gus, artinya begini Gus, kita berarti kan yang harus kita bina sekarang kan pemuda-pemudanya Kendal dulu, pemuda-pemuda kita supaya mau mengkip budaya kita sendiri kan. Ini loh punya kita, Lah, tunjukkan gitu kan. kalau kitanya ndak punya wadah untuk menampung mereka lalu kita memberikan informasi ini ke mereka, bagaimana Gus? Ini persoalan image kan. Iya. Ya, image. Misalnya Barongan. Iya. Orang banyak misalnya orang yang religius sekali gitu. Melihat wah itu dadi dileboni jin, Persepsinya macam-macam ya Gus ya. dan lain sebagainya. Sebetulnya kan apakah yang tidak disukai itu Barongannya atau ininya? Anaknya, saya punya anak ojo cedak-cedak Barongan, nanti ikut-ikutan sawan, ikut-ikutan mabuk dan lain sebagainya. Kalau ini bisa dirubah, artinya kan hilang, orang bisa menjadi suka dengan itu.
tadi kan ngomong masalah seni kan. Terus kita tuh masih mikir gimana sih caranya kita tuh nunjukin ke dunia gitu loh. Ini tuh Kendal gitu loh. Mungkin kan ntar bisa mungkin collab sama Bang Fikar. Buat apalagi Bang Fikar kan di dunia hip hop ya Bang ya. Mungkin bisa tuh kayak buat lagu tentang Kendal. Terus Bang Fikar ajaklah elemen-elemen Iya, yang ada di Kendal gitu. kalau saya tidak akan pernah berhenti untuk berkarya di tempat tanah kelahiran saya. Itu satu. Dan saya tidak mau menutup pintu untuk siapapun. Yang jadi masalah sekarang, yang lain ini tergugah apa enggak? Itu loh Gus. Jadi kita ingin berkembang, kita ingin besar. Kalau sendiri kan tidak bisa Gus. Tapi kayaknya kita harus ya istilahnya gawil Bang. Kalau kita ini nunggu juga Iya. sama-sama Kita nunggu. kita merangkul ya buat proyek jadi satu. Terus mungkin juga ini karena di Kendal ini belum ada satu tempat yang menyatukan. Itu Gus, masalahnya di situ Ya, wadahnya. wadahnya belum ada. Semisal nih kita mau ngumpul di mana nih? Yang dari Sepiring merasa yang Sepiring paling hebat, yang Kaliwungu yang paling hebat. Ya. Selama belum ada wadah, egois ini masih ada Gus. Gus, berarti dengan adanya gambaran seperti itu, Gus Misbah sendiri sama Gus Albab mendukung seandainya nanti ke depan insya Allah Kendal ini punya wadah sendiri yang rencana akan kita beri nama Marsendal. Ya. Sepakat saya. Mendukung ya? Mendukung. Itu apa namanya? Progres yang pernah Mas Fikar bicarakan Iya, sebelumnya ya. iya. Dan itu semoga memang benar-benar terlaksana ya. Karena saya berharap dengan itu kita jadi satu Gus, tidak sendiri-sendiri. Kita kan berkumpul itu untuk membuang egois-egois yang ini tadi ada. Saling support ya. Bisa nggak seperti ini misalnya tidak menunggu pemerintah, pelaku-pelaku seni itu bersepakat bersama, kita tentukan titik di mana kita kumpul, dimanapun gitu. Kalau tidak ada support dari mereka, kira-kira kita bisa berkembang nggak Gus? Itu memang berat. Tapi kalau misalnya pelaku seni menentukan titik di mana kumpul, kemudian itu akan berjalan. Setelah berjalan intens, pemerintah akan melihat, oh ini ada potensi besar. Ya, kalau pemerintahnya peka ya. That's right. Soalnya Gedor gini, terus. soalnya biasanya tuh Karena orang gini, di atas tuh kalau kalau udah pemerintahnya viral. kalau pemerintahnya nggak peka itu bisa jadi nonton ya Gus ya. Lo gedor terus, ketuk Iya. terus. Pintu Iya, kalau artinya ketuk terus begini. masa nggak dibuka gitu. Kalau kita ke Semarang ya, kita lihat ada Taman Budaya Raden Saleh lah, bisa jadi pusat kegiatan kesenian. Karena yang sering terjadi kan seperti ini Gus. Kita ini harus terpandang dulu untuk dilihat. Ya. Jadi kita harus viral dulu Ya. agar direkrut. Mestinya kan tidak seperti itu Gus. Cara bermainnya kan harusnya dirangkul, disupport, diberikan respect, dilepas. Silahkan berkreasi masing-masing. Nah ini salah satu media, kita bicara begini terus menerus, bukan hanya kita ya, siapapun Ini nanti diputer terus enggak Mas? bicara. Diputer ya. Ya. Putar terus pokoknya. Iya. Sampai mereka dengar. Putar itu artinya dari awal akan balik ke awal terus, Iya. putar terus gitu ya. Berarti Gus Misbah ada pesan buat pemerintah? Ya, saya akan sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kendal atau stakeholder yang membawa kesenian nih, Dewan Kesenian Kabupaten atau Dinas Pariwisata. Lihat kami seutuhnya bahwa Kendal itu bisa di-up. Kendal itu bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang bagus. Kendal bisa diangkat dari sisi kultur. Kita punya banyak potensi-potensi yang hidup di sini, yang Bukan hanya industri berarti ya Gus? tidak hanya industri saja lah gitu. Industri oke, tapi kesenian, kebudayaan itu juga penting. Makanya kami dari rakyat ini, dari musisi, kiai muda ya, dan teman-teman kreativitas yang Kendal berharap penuh bahwa pemerintah bisa benar-benar memperhatikan ekspresi kesenian dan kebudayaan yang ada di Kendal, sehingga Kendal itu bisa menjadi sebuah daerah yang benar-benar istimewa. Betul.